Pembenaran kita bukan akhir cerita, tapi pembenaran kita adalah jalan untuk kita menuju dimuliakan oleh Tuhan. Memberi akses kepada setiap kita hidup di posisi yang mulia, yang diberkati. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan mau kuatkan kita, supaya kita punya bahagia yang lebih banyak, sukacita yang lebih banyak, kekuatan yang lebih banyak untuk melangkah di hari ini. Saya percaya Tuhan punya rencana indah buat kita. Tuhan mau ingatkan kita pagi ini bahwa kita bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup kita tidak biasa-biasa, lebih tepatnya begitu. Tapi hidup kita diangkat bersama dengan Tuhan. Banyak orang Kristen menjalani hidup sebagai orang berdosa yang diampuni. Saya mau katakan itu betul, tapi nggak stop sampai di situ. Hiduplah sebagai orang yang bukan hanya diampuni, tapi diangkat bersama dengan Kristus. Injil bukan hanya bicara tentang pengampunan, tapi Injil bicara tentang posisi yang diubah. Posisi di hadapan Tuhan yang sudah berubah. Dari orang berdosa, jadi orang yang diberkati Tuhan. Dari orang yang dikuasai dosa, hamba dosa, budak dosa, jadi orang yang berkemenangan di dalam kerajaan sorga. Alkitab berkata seperti ini, di dalam Efesus 2, saya bacakan terjemahan sederhana Indonesia, Efesus 2 ayat 6. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus sudah diampuni, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama dengan Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita, Yesus. Kalau terjemahan baru dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia. Posisi kita tidak lagi di bawah, tapi posisi kita di atas. Tuhan tidak hanya menghapus masa lalu kita, tapi Dia menempatkan kita satu posisi dengan Tuhan, duduk bersama dengan Kristus, memerintah bersama Kristus. Kamu bukan hanya diampuni, dibenarkan, tapi kamu dipermuliakan. Roma 8 ayat 30 bilang begini, dan mereka yang ditentukan dari semula, yaitu saudara dan saya, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, saudara dan saya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita semua dibenarkan. Dan kita yang percaya Yesus. Mungkin ada yang menyaksikan belum percaya Yesus. Saya doa, saya undang saudara untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat supaya engkau menerima posisi rohanimu. Saya lanjutkan ayatnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Kita dibenarkan oleh karena Yesus. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dipermuliakannya. Pembenaran kita bukan akhir cerita, tapi pembenaran kita adalah jalan untuk kita menuju dimuliakan oleh Tuhan. Memberi akses kepada setiap kita hidup di posisi yang mulia, yang diberkati. Akses untuk memerintah, akses untuk diberkati, akses untuk disembuhkan, dipulihkan, untuk doa dan doanya dijawab. Kita bukan hanya dibenarkan, tapi kita dipermuliakan. Ingat, Yusuf di penjara, tapi datang waktunya ketika Firaun bermimpi, kemudian Yusuf menerjemahkan mimpi. Yusuf bukan hanya dibebaskan dari penjara, tapi Yusuf diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi bawahannya atau jadi satu orang, satu posisi berikutnya setelah Firaun. Yusuf bukan hanya dibebaskan, tapi Yusuf dipermuliakan. Itulah posisi saudara dan saya hari ini. Kita bukan hanya diampuni, dibenarkan. Percayalah, Tuhan angkat naik kita jadi kepala bukan ekor. Percayalah bahwa hidup kita bukan hidup yang kekurangan. Hidup kita hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita bukan hidup yang sakit-sakitan terus-menerus. Tapi hidup kita adalah hidup yang menemukan ketika sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih akses untuk kita bukan hanya dibenarkan, tapi kita dipermuliakan. Dan ketahuilah kita sudah duduk bersama Kristus. Saya rindu bagikan satu ayat lagi di Efesus 1 ayat 20
tambah lagi 1:21 dikatakan yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut di dunia ini saja, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Di dalam Kristus hidup kita bukan lagi korban dari masalah. Di dalam Kristus hidup kita memerintah bersama Kristus. Kita sudah duduk bersama dengan Kristus. Kita dipanggil untuk tidak dikalahkan masalah, tapi untuk mengalahkan masalah. Tidak ditaklukkan tantangan, tapi menaklukkan tantangan. Sama seperti Daud, kalau kita baca di 2 Samuel 5 ayat 1-5, Daud duduk di tahta. Daud tidak lagi duduk di gua Adulam, bersembunyi. Datang waktunya setelah lewat penderitaan, masalah, tantangan, dia duduk di tahtanya. Dia tidak lagi sembunyi, tapi dia tampil. Ini gambaran Kristus yang kita tahu setelah penderitaannya, kemudian setelah disalib mati, hari ketiga dia tidak tersembunyi lagi dalam kubur, dia dimuliakan. Kita bukan orang-orang yang disembunyikan lagi oleh Tuhan, tapi kita orang-orang yang ditampilkan oleh Tuhan. Kita orang yang percaya Yesus, kita dibela oleh Tuhan. Percayalah, hidupmu bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang penuh kemuliaan. Karenanya hiduplah sesuai dengan posisi sorgamu, bukan perasaan duniawimu. Kolose 3 ayat 1 dan 2 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan turunin levelmu. Jangan berpikir karena dunia lagi resesi, lalu kamu berpikir kamu juga bisa alami resesi. Jangan turunin levelmu. Jangan tertipu oleh mata dan perasaanmu yang kamu lihat di berita, yang kamu rasa. Tapi hiduplah, lihatlah perkara yang di atas, lihatlah janji Tuhan. Bahwa Yesus sudah mati, dikubur, dibangkitkan. Kita yang percaya bahwa Yesus dibangkitkan, kita juga dipermuliakan bersama dengan Kristus. Yesus sekarang sudah duduk di tahtanya penuh kemuliaan. Kita juga yang percaya Yesus, bukan hanya diampuni, dibenarkan, kita penuh kemuliaan. Dunia mungkin tambah gelap. Kitab Yesaya katakan, kegelapan menutupi bumi, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Tapi kita dipelihara. Walau 1000 rebah sisi kiri, kitab Mazmur katakan 10.000 rebah sisi kanan, saking semangatnya. Belepotan. Puji Tuhan, 10.000 di sisi kanan. Tapi itu tidak menimpamu, kamu hanya melihatnya. Kok bisa? Karena kamu sudah duduk bersama Kristus. Amin. Orang mungkin menghadapi masalah dengan kepayahan, tapi kamu menghadapi masalah dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Orang mungkin sudah mundur dan menyerah, tapi kamu punya kekuatan untuk terus maju melangkah dan bahkan mendobrak setiap penghambat penghalang di hidupmu. Hidupmu bukan lagi sama seperti orang-orang yang gak percaya Yesus. Hidupmu beda, hidupmu diberkati. Makanya jangan turunin levelmu. Nehemia ketika bangun tembok, kemudian datang musuh, dan musuh berkata, Nehemia turun. Tapi Nehemia menolak untuk turun. Nehemia berkata, aku sedang melakukan proyek yang besar. Aku gak punya waktu untuk turun. Biarlah setiap kita juga punya mindset yang seperti ini. Mungkin iblis ajakmu turun. Maksudnya turunin level pemikiranmu. Kamu mikir dong. Pakai logika juga dong, pakai hikmat juga dong. Saya suka bilang hikmat ada 4. Ingat, hikmat dari Tuhan, hikmat dari manusia, dari setan-setan, dan hikmat dari dunia. Kita pakai hikmat Tuhan, janji Tuhan, perkataan Tuhan. Kita bukan hanya dibenarkan, kita dimuliakan. Tapi iblis coba tarik kita turun ke bawah. Pakai hikmatnya yang di dunia. Lihat dunia memang lagi resesi, semua lagi susah. Ya kita berpotensi mengalami kesulitan, kesusahan juga. Tolak itu, jangan mau turun. Sama seperti Nehemia bilang, aku gak punya waktu untuk turun. Aku sedang mikirkan proyek besar. Aku sedang kerjakan proyek besar. Yang aku pikirkan
Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Yang aku pikirkan di setiap kisah di Alkitab dari zaman ke zaman banyak resesi terjadi, tapi anak-anak Tuhan, orang yang punya hubungan sama Tuhan, dipelihara. Aku punya hubungan sama Tuhan. Aku percaya bahwa burung pipit di udara dipelihara, aku pasti dipelihara. Aku percaya aku gak dikalahkan dosa. Aku berkemenangan bukan karena kuat gagahku, tapi karena Yesus ada di dalamku. Aku beda, aku gak sama lagi. Hidupku bukan hanya dibenarkan, hidupku hari ini dimuliakan. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita punya pemahaman yang benar, kita ngerti posisi kita hari ini, kita bukan diperintah keadaan, kita memerintah atas keadaan. Saya mengimani, pagi ini kita akan melangkah dengan sukacita. Kita akan melangkah dengan kekuatan yang baru. Dan kita akan melihat di ujung hari ini kita akan ambil satu kesimpulan. Sungguh janji Tuhan ya dan amin. Aku bukan hanya diampuni, dibenarkan, tapi Tuhan mempermuliakan. Hari ini banyak pertolongan, banyak kebaikan, banyak berkat terjadi. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan kuatkan kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan, menguatkan, memberkati setiap kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu jamaah di dalam nama Yesus pagi ini, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, jamah setiap pribadi di dalam nama Yesus. Bahkan harapan dan doa Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya bukan hanya diampuni, tapi saya dibenarkan, tapi nggak akhir di situ. Saya dimuliakan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa saudara tinggalkan jejak di kolom komentar, tulis amin, tulis kalau mau tahu pokok doa boleh juga, atau tulis haleluya, tinggalkan jejakmu, namamu mungkin, dari kota mana engkau menyaksikan. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. See you.